Puji Tuhan, selamat pagi seluruhnya setiap sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali ke renungan pagi kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat setiap berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan apapun yang kami dengar pada pagi hari ini dapat selalu memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan pakai hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kasih Tuhan yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi seluruhnya, setiap sidang jemaat Tuhan. Kita kembali lagi di renungan pagi kita. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam kemurahan hati. Kita masih membahas tentang buah-buah roh ya Bapak Ibu. Kita baca Alkitab kita di dalam 2 Korintus 9 ayat 11. 2 Korintus 9 ayat yang ke-11, beginilah kebenaran firman Tuhan. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Puji Tuhan. Tuhan mau hidup kita selalu dilimpahi dengan kemurahan hati, Bapak Ibu Saudara. Kemurahan hati itu bukan hanya kita memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, tetapi kita juga harus memberikan waktu kita kepada orang lain. Itu juga salah satu bentuk kemurahan hati kita. Puji Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bermurah hati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal apa saja kita harus bermurah hati, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita harus bermurah hati dalam waktu kita. Kita semua percaya bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Kemurahan hati dapat kita tunjukkan melalui waktu yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus bisa mengelola waktu kita, Bapak Ibu Saudara. Kita harus bisa mengelola waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk Tuhan, dan untuk sesama kita. Tuhan memberikan waktu kita untuk ada di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mau kita juga meluangkan waktu kita kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Mungkin dengan cara kita mendengarkan mereka lagi cerita, kita membantu mereka yang sedang kesusahan, atau kita harus ada untuk mendengarkan cerita mereka. Seperti itu. Itulah bentuk kemurahan hati kita dalam kita memberikan waktu kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita sama-sama hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita berbagi waktu kita kepada orang lain, biar orang lain juga merasakan kasih Tuhan itu lewat kehidupan kita. Yang kedua, kita juga bisa bermurah hati dengan harta kita. Puji Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang ada di dunia ini tinggi hati. Karena apa? Karena mereka berlimpah-limpah hartanya. Dan tidak menutup kemungkinan, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen, orang yang sudah kenal Tuhan, masih suka tinggi hati karena adanya harta mereka. Kemurahan hati dalam kita membagikan harta milik kita kepada orang lain, itu juga bentuk murah hati kepada orang-orang. Tuhan memberikan kita berkat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan mau kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membagi-bagikan berkat kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin untuk pengemis-pengemis yang di jalanan, untuk tukang parkir, pokoknya untuk semua orang yang membutuhkan berkat kita, seperti itu. Mari sama-sama kita lihat di Amsal 11 ayatnya yang ke-25. Amsal 11 ayat 25, beginilah kebenaran firman Tuhan. Siapa memberi berkat akan berkelimpahan. Amin. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ketika kita memberikan berkat, kita akan diberikan secara berkelimpahan. Dan ketika kita memberi minum, kita sendiri akan diberi minum. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita bisa belajar bermurah hati
dengan talenta kita, bermurah hati dengan talenta kita. Kita semua yang ada di dunia ini yang diciptakan Tuhan, semua orang memiliki talenta, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita talenta. Dan yang pasti talenta yang berbeda-beda, dan tidak mungkin talenta kita sama semua dibuat Tuhan, tidak mungkin. Jadi talenta kita dibuat Tuhan berbeda-beda. Puji Tuhan. Dan Tuhan mau kita menggunakan talenta kita itu untuk kemuliaannya, bukan untuk hal-hal duniawi ya Bapak Ibu Saudara, tapi untuk kemuliaannya yang di sorga. Puji Tuhan. Kalau kita memiliki talenta bernyanyi, hendaklah kita bernyanyi untuk Tuhan. Kalau kita memiliki talenta untuk menari, baiklah kita menari buat Tuhan. Kalau kita memiliki talenta untuk bermain musik, misalnya kita harus mengirim musik, dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kita memiliki talenta untuk mengajar, jadi kita harus mengajar orang-orang yang belum paham tentang Kristus. Puji Tuhan. Kita harus menggunakan talenta kita dengan baik dan benar, bukan hanya nggak menggunakan talenta kita untuk hal-hal yang di luar sana, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi kita harus mempergunakan talenta kita itu dengan sebaik mungkin dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan jangan pernah menyembunyikan talenta kita. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita selalu mengembangkan talenta kita, talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita pakai talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali orang di luar sana, Tuhan memberikan talenta kepada dia, tapi dia mempergunakannya dengan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi kita harus menggunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk membangun sesama orang Kristen yang mungkin mereka belum tahu apapun yang menjadi talenta mereka. Jadi kita harus menuntun mereka agar mereka tahu, oh berarti ini talenta saya, seperti itu. Jangan pernah menyembunyikan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pastinya dalam kemurahan hati kita, bukan karena tinggi hati, tapi dalam kemurahan hati kita. Dan pernah melayani menggunakan talenta kita, oh aku bisa nih, aku pintar dalam ini. Jadi kita melayani dengan kesombongan kita gitu. Tapi di sini mengajarkan kita melayani dengan kemurahan hati. Puji Tuhan. Kemurahan hati ini adalah salah satu dari buah roh, dan harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Ketika kita bermurah hati dengan waktu, harta, dan talenta kita, kita menunjukkan adanya Kristus dalam kehidupan kita. Itulah tandanya ada Kristus dalam kehidupan kita. Kemurahan hati bukan hanya tentang memberi, tapi itu juga mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi, mari kita sama-sama hidup dalam kemurahan hati. Sebab Tuhan lebih dahulu bermurah hati kepada kita semua umat-umatnya. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar untuk selalu murah hati dalam segala hal, terkhususnya dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Selalu ajar kami Tuhan untuk selalu bermurah hati dalam membagikan waktu kami, harta kami, dan talenta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tuntun kami agar selalu melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan seluruhnya kegiatan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.